Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Halo adik-adik sekolah minggu. Ada siapa nih? Ada kakak-kakak, abang-abang. Kita lagi di mana? Di gereja. Itu tandanya apa? Ibadah akan segera dimulai. Shalom adik-adik. Selamat datang kembali di ibadah online sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Jangan lupa ditonton ya dari awal sampai habis. Jangan apa? Di-skip ya. Ditonton biar tahu nanti firman Tuhannya kayak apa dan tugas-tugasnya kayak apa. Jangan tidur juga tuh. Oke deh, stay tune ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Inang percaya adik-adik sekolah minggu selalu bersuka cita, ya, selalu bersemangat, ya. Terutama untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Jumpa lagi pada hari ini di dalam ibadah online anak-anak sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita, Inang ingatkan untuk selalu berpakaian rapi di saat kita beribadah. Dan juga siapkan Alkitabnya dan juga alat-alat tulisnya. Baik, apakah sudah siap semuanya? Oke, kalau sudah siap semuanya, Inang undang untuk bangkit berdiri. Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Tuhan kami, pimpin dan gembalakanlah kami, kasihanilah kami, dan berilah pertolongan. Amin. Amin. Selanjutnya ibadah akan dilanjutkan dan dipimpin oleh kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat datang di ibadah sekolah minggu HKI Bekasi Kota. Dengan tema persahabatan. Siapa yang udah gak sabar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Coba lambaikan tangannya ke handphonenya masing-masing, ke kamera. Menyerah ya. Oke, kalau Oke gitu deh. persiapkan untuk adik-adik yang di rumah baju yang rapi, Alkitabnya jangan lupa, dan Abang-abang juga silakan. ambil posisi masing-masing. Karena hari ini temanya persahabatan, Yeay. kakak mau undang adik-adik untuk nyanyi lagu Ada Satu Sobatku yang setia. Namanya siapa? Namanya siapa? Nanti kita ada jawabannya Ya, di lagu. ngomongnya harus kencang, oke? Oke. Ada. Katakan, ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, di waktu aku susah, waktu
Saat ini kita akan memasuki doa pembuka. Sebelum itu kakak undang untuk adik-adik menyanyikan lagu Walau Seribu Rebah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sudah sampai saat hari ini Tuhan, Engkau masih berserta kami Tuhan. Kami di sini Tuhan ingin memulai ibadah, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya juga Tuhan memberkati nanti siap Inang Sintuat Dek Gultom yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati keluarganya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di atas segala itu Bapak, Tuhan hapuskanlah dosa-dosa kami agar kami juga layak menerima berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan, mengucap syukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita udah seminggu nih Kak gak ketemu. Wah iya. Kakak juga gak tahu nih kabar adik-adik yang di rumah. Oh iya, apa ya gak sih Kak? Kalau gitu kakak sapa dulu ya. Yeay. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes. Yeay. Goyangannya baru tuh goyangannya. Apa kabar adik-adik? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Keren bisa goyangan nih. Goyangannya. Nah, sekarang karena temanya
dipersilakan untuk duduk. Kita siapkan hati adik-adik. Kita nyanyikan lagu Allah yang Setia. Baik adik-adik sekolah minggu yang Inang kasihi, saat ini tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita lipat tangan kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, pada saat hari ini kami sungguh bersyukur di mana Tuhan sudah memberkati kami hingga pada saat ini. Tuhan Yesus, begitu banyak berkat-berkat-Mu Tuhan yang kami terima sepanjang hidup kami. Tuhan, pada saat ini kami rindu, Tuhan juga mau kenyangkan kami Tuhan, Kau mau berkati kami melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati anak-anak sekolah minggu, berikan hikmat sehingga anak-anak sekolah minggu Tuhan boleh mengerti dan memahami maksud firman Tuhan bagi mereka di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, pimpin adik-adik sekolah minggu yang akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, adik-adik sekolah minggu, sekarang Inang minta dibuka Alkitabnya, ya. Kita buka Alkitabnya yang pada saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-15. Sekali lagi Inang ulangi, Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Baik, kalau gitu kita baca sama-sama ya adik-adik ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu
segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan. Berbahagialah anak-anak sekolah minggu yang mendengarkan dan melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini tema kita adalah persahabatan. Tema kita adalah persahabatan. Nah, adik-adik tahu nggak kalau bersahabat itu untuk satu orang atau tidak? Nah, kalau bersahabat itu berarti lebih dari satu orang, ya. Bisa bersahabat itu 2 orang, bisa 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan lebih banyak lagi, ya. Jadi persahabatan itu lebih dari 1 orang, ya. Nah, Inang tanya, adik-adik sekolah minggu punya sahabat enggak? Punya? Wah, bagus sekali ya. Siapa namanya, bisa disebutkan? Ya, banyak ya punya sahabat. Ada yang punya sahabat di sekolah, ada yang punya sahabat di lingkungan rumah, ada yang punya sahabat di gereja, ya. Ada juga yang punya sahabat di lingkungan keluarga, atau ada juga yang punya sahabat pena. Tahu apa itu sahabat pena? Ya, bersahabat melalui surat menyurat atau sahabat dari jarak jauh, ya. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengenai sahabat, di mana di ayat 13 dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Wah, ini firman Tuhan, ya. Firman Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seseorang yang memberikan nyawanya. Benar nggak? Ya, benar. Kalau uang bisa dicari nggak? Bisa, ya. Barang bisa dicari dan dibeli? Bisa. Tapi nyawa, ada yang jual nggak? Coba, ayo. Kita mau cari di mana ada yang jual nyawa? Tidak ada, adik-adik. Nyawa hanya satu-satunya. Ya, dan itulah yang dikatakan Yesus, bahwa Yesus memilih kita, memilih adik-adik sekolah minggu sebagai sahabatnya. Nah, sekarang adik-adik menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat atau tidak? Ayo jawab. Ya, kita juga harus menjadi sahabat Tuhan kita, ya. Dan di sini Tuhan Yesus katakan, tak ada kasih yang lebih besar. Tak ada kasih yang lebih besar, yaitu seseorang yang menyerahkan nyawanya. Coba, siapa sahabat kita yang pernah menyerahkan nyawanya untuk kita? Siapa sahabat adik-adik yang menyerahkan nyawanya untuk adik-adik? Ada enggak? Inang tanya. Ada? Ya, ada. Inang punya sahabat. Inang punya sahabat yang sangat baik sampai-sampai dia menyerahkan nyawanya untuk Inang. Kenapa ya dia menyerahkan nyawanya untuk Inang? Karena dia menginginkan Inang bisa hidup selamat. Siapakah dia? Yesus. Yesus sahabat Inang dan sahabat adik-adik.
Dialah sahabat kita yang sudah menyerahkan nyawanya untuk kita. Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk kita agar kita bisa hidup, bisa selamat, bisa hidup bersama-sama dengan Dia kelak di sorga. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita lihat ya tadi bahwa Yesus sudah menyerahkan nyawanya. Ini yang disebut kasih agape. Apa itu kasih agape? Yaitu kasih tanpa batas dan kasih tanpa mengharapkan balas. Coba adik-adik, pernah gak sih berteman sama orang tapi mengharapkan balasan? Aku mau berteman sama kamu kalau kamu baik sama aku. Aku mau temanin kamu ke sana kalau kamu traktir aku. Coba, ada nggak seperti itu? Ya, ada ya, masih ada yang seperti itu. Tetapi Yesus tidak seperti itu. Dan Tuhan juga mengajarkan kita untuk tidak seperti itu. Bersahabat dengan baik tanpa mengharapkan balasan. Tanpa memandang ada apa, tapi kita bersahabat dengan apa adanya, bukan ada apanya. Ya, ada orang yang bersahabat karena materi, ada. Saya mau berteman sama dia soalnya dia cantik-cantik, ada. Ya, tapi Tuhan Yesus katakan tidak seperti itu. Bersahabat kita tidak boleh memandang warna kulit. Kita tidak boleh bersahabat memandang sukunya. Kita bersahabat tidak boleh memandang apa lagi? Kehidupan sosialnya. Kita tidak boleh bersahabat memandang parasnya. Kita tidak boleh bersahabat memandang agamanya. Ya, Tuhan Yesus katakan kita bersahabat dan kita harus bersikap baik, mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, seperti tadi dikatakan bahwa Yesus sudah memilih kita sebagai sahabatnya. Tuhan sudah menyerahkan nyawanya untuk kita para sahabat-sahabatnya agar kita bahagia, bukan agar kita susah, bukan agar kita nangis, sedih dan lain sebagainya, tapi agar kita bahagia, bersukacita bersama-sama kelak. Bersama siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita lihat juga di sini dalam firman Tuhan, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Berarti bersahabat harus ada keterbukaan, ya, ada rasa kebersamaan, ada rasa sepenanggungan. Temannya sedih, kita ikut sedih. Temannya sukacita, kita ikut sukacita. Bukannya temannya sedih kita malah bersukacita, ya. Nah, seperti tadi, apa sih bedanya sahabat dengan hamba? Dalam firman Tuhan tadi katakan, ya, apakah seorang hamba bisa mengorbankan nyawanya untuk tuannya? Ya, bisa. Karena itu kewajiban. Pada zaman dulu seorang hamba harus taat kepada tuannya. Apa yang dikatakan tuannya harus dia lakukan. Dan bahkan ada yang berkorban dan mati untuk tuannya. Ada. Apakah itu bentuk persahabatan? Tidak. Di sini kita bisa bedakan bersahabat dengan hamba. Ya, kalau hamba dia rela lakukan apa saja dan dia akan lakukan apa saja seperti yang diperintahkan oleh tuannya. Karena dia sudah dibeli oleh tuannya, jadi dia harus patuh. Apa kata tuannya? Kata tuannya, kamu harus mati menghadapi mereka. Ya, itu akan dilakukannya. Tetapi ketika seorang hamba melayani tuannya,
dia akan melayani dengan sepenuh hati, melakukan apa yang tuannya perintahkan. Perbedaannya di mana dengan sahabat? Ada. Seorang hamba tidak bisa bersama-sama dengan tuannya. Dia akan selalu ada di belakang tuannya. Apakah dia bisa duduk semeja dengan tuannya? Tidak. Ya, kita bisa lihat, tidak. Apakah tuannya akan menceritakan kepada hambanya, aku hari ini begini, begini. Besok aku akan melakukan ini dan itu. Bagaimana menurut kamu? Tidak. Tetapi seorang sahabat berbeda. Seorang sahabat, dia akan duduk bersama dengan sahabatnya, akan makan bersama dengan sahabatnya, ya, dia akan berjalan bergandengan tangan dengan sahabatnya. Ya, kita bisa bedakan ya. Dia akan bergandengan tangan dengan sahabatnya dan dia adalah pendengar yang sangat baik. Ya, dia adalah pendengar yang sangat baik terhadap keluh kesah, terhadap cerita, curhatan dari sahabatnya. Selain pendengar, dia pun akan menjadi seseorang yang menolong sahabatnya. Contohnya ketika sahabatnya sedih, dia akan menghibur sahabatnya. Ketika sahabatnya lemah, dia akan memberikan kekuatan, dia akan mensupport sahabatnya. Ya, ketika sahabatnya susah, dia akan menolongnya. Itu perbedaan seorang hamba dengan seorang sahabat. Jadi lebih bagus mana adik-adik? Lebih indah mana? Ya, lebih indah persahabatan. Siapa di sini yang senang bersahabat? Iya, Inang percaya kita semua senang bersahabat. Karena ada pernyataan seperti ini. 1000 sahabat sedikit, terlalu sedikit, 1 musuh terlalu banyak. Wow, berarti lebih indah kalau kita hidup bersahabat satu dengan yang lainnya. Nah, adik-adik yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu, seperti perintah Tuhan dan hukum kasih, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikian juga kita mengasihi sahabat kita, teman kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Apakah kita mau menyakiti diri kita? Tidak. Jadi kita pun tidak akan mau menyakiti sahabat dan teman kita. Nah, ya adik-adik yang kekasih, nah di dalam firman Tuhan, di dalam Amsal 17 ayat 17 dikatakan begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ya, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu, selalu mengasihi sahabatnya dan menjadi seorang saudara di dalam kesukaran. Berarti ada hubungan yang baik satu dengan yang lainnya. Jadi janganlah kita bersahabat karena ada apanya, tetapi karena apa adanya. Ya, kita bersahabat harus terbuka, jangan berbohong ya. Biar teman kita juga bisa mensupport kita, ya, bisa ikut turut mendoakan kita, menopang kita, ya, membantu kita, menyemangati kita. Ayo semangat yang belajar, yes. Ketika kita sakit, ada orang yang menopang kita di dalam doa, ya, ada yang membesuk kita, menghibur kita di saat kita sedih. Itu adalah sesuatu yang luar biasa, indah. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan Yesus sudah memilih kita menjadi sahabatnya. Tuhan Yesus sudah memberikan kasih-Nya tanpa batas, kasih yang terbesar, yaitu menyerahkan nyawanya untuk adik-adik sekolah minggu, untuk Inang, ya, agar kita menjadi selamat dan hidup kelak bersama-sama dengan Tuhan kita di sorga. Nah, adik-adik, itulah renungan firman Tuhan pada saat hari ini, ya. Jadi, baikkah kita bersahabat? Baik, sangat baik. Nah, untuk itu Tuhan mengingatkan kita agar kita selalu menjalin hubungan yang baik dengan sesama kita, ya. Dengan sesama kita menjalin hubungan yang baik. Nah, baik adik-adik sekolah minggu, sekarang kita akan
membagikan tugas ya. Jadi sudah tahu tadi kan ya bahwa tema minggu kita pada hari ini adalah persahabatan. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu tugasnya yaitu untuk yang kelas 1 sampai balita ke bawah, tugasnya nanti mewarnai ya, mewarnai nanti lembar kertas yang akan diwarnai akan di-share di grup ya. Nah, itu untuk adik-adik kelas kecil ya, kelas kecil sampai dengan balita. Nah, kemudian untuk kelas besar ya, untuk kelas besar tugasnya adalah membuat video atau rekaman ya, membuat video atau rekaman adik-adik menceritakan persahabatan kalian ya. Inang ingin kalian bercerita tentang sahabat kalian ya, sahabat teman ya, sahabat teman sesama temannya ya. Kalau Tuhan Yesus sudah kita tahu luar biasa, sahabat kita itu luar biasa dahsyat. Nah, sekarang Inang ingin dengar cerita kalian tentang sahabat kalian. Terserah kalian, apakah itu sahabat di sekolah, di rumah, di gereja, atau di mana saja. Oke? Itu untuk yang kelas besar. Dibuat rekamannya ya. Dan kemudian untuk yang kelas remaja atau pra-remaja, menceritakan tentang sahabat kalian dan bagaimana kalian bersahabat ya. Selanjutnya Inang ingin kalian ceritakan hal-hal apa yang kalian rasakan, hal-hal apa yang kalian alami di dalam persahabatan yang sangat berkesan buat kalian, hal-hal yang berkesan bagi kalian selama kalian bersahabat. Dan Inang ingin tahu bagaimana cara kalian menjaga persahabatan kalian dengan teman-teman. Paham? Oke, itu ya tugasnya ya. Untuk tugas adik-adik sekolah minggu, Inang mohon dikumpulkan ya. Dikumpulkan disetor kepada kakak-kakak guru sekolah minggu. Untuk kelas balita atau kelas kecil dan balita mengirimkan tugasnya kepada kakak Veronica. Untuk kelas besar kepada kakak Arga. Untuk kelas pra-remaja kepada abang Kevin. Oke? Nah, selanjutnya untuk ayat hafalan. Jadi nanti kalau mengerjakan tugas dibaca juga ayat hafalannya, oke? Ya, ayat hafalannya yaitu yang terambil dari Amsal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Amin. Sampai sedemikian jauh firman Tuhan pada hari ini. Kita bersatu dalam doa kembali. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah curahkan dan berikan kepada kami, di mana Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami selalu memiliki hubungan yang baik dengan sesama kami. Terlebih Tuhan kepadamu, Engkaulah sahabat sejati kami, di mana Engkau sudah memberikan yang terbesar bagi kami, yaitu nyawamu Tuhan, agar kami boleh hidup, agar kami boleh selamat, dan agar kami boleh berbahagia. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang besar yang sudah Tuhan berikan kepada kami sahabat-sahabat-Mu. Dan Tuhan, biarlah kami boleh meneladani kasih Tuhan kepada kami. Kami boleh juga Tuhan mengasihi sesama kami seperti yang perintah yang Kau katakan, Kau ajarkan kepada kami, agar kami mengasihi sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Biarlah Tuhan kami boleh hidup bersahabat dengan sesama kami, hidup rukun, hidup baik, hidup penuh kasih ya Bapa, seperti yang Kau ajarkan kepada kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Terima kasih untuk Inang Sintua de Gultom yang sudah membawakan firman Tuhan hari ini. Dan selanjutnya untuk adik-adik untuk masuk firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu Hari Ini Ku Rasa Bahagia. Berdiri ya. Untuk mengakhiri ibadah kita, adik-adik masih dipersilakan untuk berdiri. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan kehidupan. Kami sungguh merasa bersyukur karena begitu besar kasih-Mu dan berkat-Mu yang kami terima dalam hidup kami. Ajarlah kami Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mempersembahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, demi kemuliaan nama-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus,
dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom. Shalom sahabat-sahabat Tuhan. Yeay, sudah selesai Betul ibadahnya. sekali. Terima kasih ya adik-adik yang sudah menonton, yang sudah menyaksikan, yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Betul. Jangan lupa untuk tetap saksikan ibadah minggu depan. Mau ngingetin juga apakah? Ya, jangan lupa untuk tugas-tugas yang sudah diberikan. Jangan lupa dikerjakan. Ya, dikerjakan semuanya. Yeay, betul-betul. Oh iya, jangan lupa lagi nih karena sekarang masih dalam kondisi pandemik. Adik-adik jangan lupa untuk selalu cuci tangan, pakai masker dan Jaga jarak.